Kalau kita perhatikan, inti dari setiap agama besar dunia selalu berkaitan dengan satu hal yang sama, konsep ketuhanan. Tapi cara mereka memahami Tuhan sangat berbeda. Di episode ini, kita akan membandingkan bagaimana Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, dan Islam memandang Tuhan. Dan di akhir, kita akan melihat seperti apa standar konsep ketuhanan yang benar secara rasional dan teologis. Mari kita mulai dari Hindu. Hindu mengajarkan bahwa sumber dari segala yang ada adalah Brahma, wujud tunggal yang menjadi asal segala ciptaan. Namun, karena manusia sulit memahami keesaan yang abstrak, muncullah Trimurti, Brahma sang pencipta, Vishnu sang pemelihara, dan Siwa sang pelebur. Upanishad berkata, Yang Esa itu dikenal dengan banyak nama. Jadi, meski tampak banyak dewa, Hindu sejatinya berangkat dari gagasan satu realitas ilahi yang beragam dalam manifestasi. Lalu Buddha. Buddha tidak menolak Tuhan, tapi ia tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat ajaran. Fokusnya adalah hukum sebab akibat. Segala sesuatu muncul karena sebab dan lenyap ketika sebabnya lenyap. Dalam Buddhisme, penderitaan tidak diselamatkan oleh kekuatan luar, tapi diatasi dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Tuhan personal tidak dibicarakan karena fokusnya adalah pembebasan batin, nirvana. Dalam Yahudi, monoteisme menjadi prinsip utama. Ulangan 6 ayat 4 berkata, Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan disebut Yahweh, transenden, bersaudara penuh, dan tidak bisa diserupakan dengan ciptaan. Dialah yang memberikan hukum Taurat kepada Musa sebagai pedoman moral dan spiritual umat Israel. Kristen kemudian melanjutkan tradisi Yahudi, tapi dengan konsep yang berbeda, Trinitas. Satu Tuhan dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus disebut sebagai firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Trinitas mencoba menjelaskan hubungan kasih antara Tuhan dan manusia, tapi secara rasional menimbulkan dilema. Apakah 3 pribadi berarti 3 Tuhan atau satu? Konsep ini menjadi ciri khas teologi Kristen. Terakhir, Islam menegaskan tauhid mutlak. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Al-Ikhlas 112 ayat 1 hingga 4. Konsep ini menolak segala bentuk persekutuan. Allah tidak memiliki wujud, rupa, atau batasan seperti makhluk. Dia Esa, tunggal, dan mutlak dalam keberadaan dan kekuasaannya. Sekarang, bagaimana kita menilai konsep-konsep tadi secara ilmiah dan rasional? Ada beberapa standar objektif untuk menilai konsep ketuhanan yang benar. 1. Konsistensi logis. Tuhan tidak boleh saling bertentangan dalam sifatnya. Jika dikatakan Esa, maka tidak boleh terdiri dari bagian-bagian yang terpisah atau pribadi-pribadi yang berbeda. 2. Transendensi dan kesempurnaan. Tuhan harus berbeda dari ciptaan, tidak terbatas oleh ruang, waktu, atau bentuk fisik. Jika Tuhan bisa menyerupai makhluk, maka kesempurnaannya hilang. 3. Ketergantungan makhluk kepadanya, bukan sebaliknya. Tuhan sejati tidak bergantung pada ciptaan, tidak butuh bantuan atau perantara untuk menjalankan kehendaknya. 4. Dapat dikenali melalui wahyu dan rasio. Tuhan sejati tidak hanya dijangkau lewat mistik atau perasaan, tapi menjelaskan dirinya melalui wahyu yang terjaga dan sesuai dengan akal sehat. Kalau kita uji konsep-konsep tadi dengan standar ini, kita bisa melihat arah yang jelas. Hindu memiliki kedalaman spiritual, tapi konsep ilahinya bercampur antara monoteisme dan politeisme simbolik. Buddha mengajarkan etika luhur, tapi tanpa konsep Tuhan personal, ia berhenti pada sistem moral dan metafisika. Yahudi dan Kristen menegaskan monoteisme, tapi Trinitas membawa paradoks logis dalam keesaan Tuhan. Sedangkan Islam menampilkan konsep ketuhanan yang paling murni, satu, sempurna, tidak bergantung dan dapat dikenali lewat wahyu yang rasional. Jadi, standar nilai ketuhanan yang benar bukan ditentukan oleh jumlah pengikut atau tradisi panjang, tetapi oleh keesaan yang konsisten, kesempurnaan yang mutlak, dan keterpaduan antara wahyu dan akal. Tuhan sejati tidak terbatas, tidak berubah, dan tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Inilah dasar untuk memahami perbandingan agama secara ilmiah. Bukan untuk menilai dengan emosi, tapi untuk mengenali kebenaran yang murni. Di episode berikutnya, kita akan membahas kitab suci dari kelima agama ini,
bagaimana wahyu itu datang, dijaga, dan diuji keotentikannya. Like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan seri ini.